Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Dan kali ini saya masih akan membahas tentang public relation, tetapi secara spesifik public relation sebagai fungsi dari komunikasi pemasaran. Nah, public relation atau PR sebagai fungsi dari marketing communication, apa sih tugasnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelum kita membahas apa tugas dari marketing PR, nah, dalam hal ini saya akan sampaikan dulu tentang komunikasi pemasaran itu apa. Komunikasi pemasaran merupakan konsep manajemen dari seluruh aspek-aspek komunikasi pemasaran yang dilakukan secara terintegrasi supaya mencapai sasaran atau tujuan lebih optimal. Sekarang sebelum kita membahas alat komunikasi pemasaran itu apa saja sih? Kita mulai dulu dari mundur sedikit ya teman-teman mengenai marketing mix. Nah, kemarin sudah dibahas juga sih, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi mengenai marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Kemudian di dalam konsep mega marketing ada tambahan 2P lagi, yaitu power dan public relation. Nah, kemudian yang ingin kita jabarkan, komunikasi marketing itu terdiri dari apa saja? Kita akan breakdown lagi mengenai promotionnya. Nah, di dalam promotion kita akan mengenal yang namanya promotion mix atau bauran promosi. Nah, promotion mix itu terdiri dari advertising, sales promotion, personal selling, dan kemudian publisitas atau publikasi. Nah, itu 4 dari bauran promosi yang nanti akan kita lakukan secara terintegrasi. Nah, teman-teman kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang advertising. Apa sih yang disebut dengan advertising atau periklanan? Nah, tujuan iklan adalah memberikan informasi, melakukan persuasi terhadap calon pembeli, kemudian bisa juga membandingkan atau mengenalkan produk kita atau mengingatkan kembali. Nah, itu tujuan dari iklan atau periklanan. Nah, kemudian bentuk-bentuk iklan itu apa saja? Bentuknya bisa above the line, bisa below the line. Above the line adalah program tentang aktivitas marketing biasanya dilakukan oleh manajemen pusat, itu dalam bentuk yang dilakukan oleh manajemen pusat untuk membangun brand image yang diinginkan. Nah, program ini bisa melalui media cetak, bisa melalui media elektronik. Media cetak itu bisa surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, gitu kan. Kemudian bisa juga melalui radio atau televisi. Atau bisa juga kita menggunakan media sosial. Nah, itu untuk above the line. Untuk below the line-nya adalah aktivitas marketing yang biasanya dilakukan di bagian marketing atau bagian penjualan. Misalkan nih dengan membagikan brosur langsung kepada customer atau pengunjung, seperti itu ya. Ada brosur, ada leaflet, ada penjelasan-penjelasan lain yang terkait dengan produk kita. Nah, itu tadi yang pertama mengenai advertising. Untuk program periklanan ini, bagaimana peran PR? Nah, peran PR di sini adalah bagaimana seorang PR bisa menajamkan iklan, bisa membuat iklan itu lebih berbunyi, bisa membuat iklan itu lebih dalam, lebih mengena. Nah, seperti itu. Jadi PR membantu program periklanan ini supaya iklannya lebih bagus, supaya iklannya lebih mengena, supaya iklannya lebih keren. Kemudian yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan. Nah, sales promotion atau promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mendorong penjualan dari perusahaan. Nah, sekarang bentuk-bentuk dari promosi penjualan atau sales promotion antara lain adalah bisa potongan harga, bisa diskon, bisa hadiah, bisa cash refund. Nah, itu juga bisa. Kemudian bisa juga dalam bentuk buy one get one. Nah, itu juga bagian dari program sales promotion. Kemudian bisa juga membagikan sampel produk gratis ya, biasanya dibagi-bagikan.
atau tukar tambah. Misalkan produk yang sudah rusak dikembalikan, kita ganti produk baru dengan harga yang sangat murah gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu bentuk dari sales promotion. Nah, kemudian pameran penjualan. Nah, itu bisa dilakukan di pameran penjualan dengan harga khusus, misalnya begitu. Misalkan ada event nih, harga potongan menjelang hari raya, harga khusus menjelang ulang tahun perusahaan, harga khusus menjelang libur akhir tahun, atau harga khusus lebaran, harga khusus untuk Natal, harga khusus untuk Valentine Day, dan lain-lain ya, di banyak sekali. Nah, peran PR di mana sih dalam hal ini? Nah, peran marketing PR dalam hal ini adalah, misalnya program ini dilakukan pada acara pameran gitu ya. Jadi bagaimana seorang marketing PR bisa mengkomunikasikan pada khalayak di sekelilingnya mengenai program-program ini supaya pabrik berdatangan, calon pembeli berdatangan ya, supaya jadi marketing PR harus membuat daya tarik tersendiri ketika mengkomunikasikan program ini. Nah, sekarang yang ketiga yaitu personal selling. Nah, personal selling adalah penjualan tatap muka. Nah, di dalam hal ini berarti harus melakukan presentasi secara pribadi, atau kita biasanya bisa melakukan janji dulu dengan klien, kemudian janji kapan kita bisa melakukan presentasi. Nah, jadi dalam hal ini adalah pihak wiraniaga, pihak penjual, atau dalam hal ini dibantu oleh marketing PR. Pada prinsipnya, yang paling penting di dalam personal selling adalah kemampuan dari penjual atau kemampuan dari marketing PR adalah bagaimana dia bisa melakukan presentasi yang menarik. Apakah cukup hanya presentasi saja? Tidak. Jadi setelah melakukan presentasi, langkah berikutnya adalah melakukan negosiasi, membujuk supaya closing. Nah, itu ya, tujuannya adalah itu. Jadi dalam hal ini penting sekali, tujuan akhir adalah closing. Nah, jadi seorang marketing PR dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi, khususnya di dalam presentasi, negosiasi, komunikasi persuasif, kemudian closing. Itu tujuannya. Dan tujuannya tentu pada akhirnya adalah meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan. Nah, kemudian yang keempat adalah kegiatan marketing yang keempat adalah publikasi. Nah, ini kegiatan yang sangat penting ya. Nah, tujuan dari publikasi adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap merek, kemudian menambah citra merek, menguatkan brand kita. Nah, itu tugas marketing PR adalah bagaimana dia mempublikasikan. Nah, dalam mempublikasikan jenis program yang bisa dilakukan adalah bisa dengan press release, bisa membuat rilis-rilis di media-media, kemudian bisa konferensi pers, membuat advertorial, kemudian bisa juga programnya bersamaan dengan CSR, ya, program CSR, misalkan mensponsori, memberikan beasiswa, melakukan bina lingkungan. Nah, itu bagian program CSR. Kemudian nanti itu langsung dipublikasikan. Nah, itu kita bisa untuk publikasi, kita bisa menggunakan media, bisa menggunakan media cetak, media elektronik, sama seperti iklan. Nah, sekarang teman-teman, apa bedanya iklan dan publikasi? Beda banget. Orang marketing memang biasanya suka bikin iklan ya. Nah, iklan itu to the point, langsung. Kemudian kita membayar yang mahal. Misalnya nih, kita mau bikin iklan di TV, ya sudah. Space-nya kita kontrak untuk iklan kita, isinya bebas menurut kita. Atau mungkin di media cetak misalkan, kita membuat iklan tentang produk kita, dan biasanya biayanya mahal sekali. Nah, apa bedanya dengan publikasi? Kalau publikasi itu berita, jadi bagaimana membuat berita tentang produk kita, ya, membuat berita tentang produk kita, sasarannya juga supaya publik bisa mengenal produk kita, publik bisa mengenal kita dan membeli produk kita. Nah, sekarang lebih kuat mana? Powernya lebih kuat mana antara iklan dan publikasi? Nah,
dari segi biaya lebih murah publikasi, karena sebetulnya publikasi itu nggak berbiaya karena hanya menyampaikan berita, ya, menyampaikan berita. Nah, kalau iklan bayarnya banyak, tetapi sekarang mengenai powernya, mengenai kuatnya. Nah, iklan itu sekalipun bayarnya mahal, publikasi jauh lebih kuat. Kenapa? Karena publikasi itu bisa kita menggunakan testimoni, bentuknya berita, ya. Misalkan gini, contoh yang detail, ya, contoh yang detail. Kalau iklan itu, ini loh produk saya bagus banget, silahkan beli. Ini produknya bagus, manfaatnya banyak. Nah, itu iklan. Sederhananya begitu. Nah, tapi kalau publikasi itu gini, seseorang mendapatkan manfaat dari produk itu. Produk ini bagus banget, manfaatnya besar banget, dan orang ini sangat mendapatkan manfaat. Nah, testimoni adalah kita ambil orang yang sudah mendapatkan manfaat ini, suruh cerita ke pabrik. Langsung kita fasilitasi melalui media, kemudian melalui apapun itu. Yang jelas seseorang testimoni langsung kita, kalau dia testimoni hanya ke satu orang, hanya ke sedikit orang, ya dampaknya nggak banyak. Tetapi kalau testimoni ini kita fasilitasi, kita pakai medsos, langsung boom, nah langsung viral gitu ya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Nah, ini tantangan dari marketing PR. Bagaimana membuat publikasi yang sangat menarik. Itu juga mengurangi biaya, karena kalau iklan itu mahal, tapi kalau publikasi itu tidak berbiaya sebetulnya. Nah, tapi dampaknya lebih efeknya lebih besar. Nah, jadi kemampuan seorang marketing PR di dalam membuat program publikasi yang sangat menarik itu, wah, itu penting banget. Nah, itu penting banget ya. Karena kalau seorang marketing PR kreatif, bagaimana membuat publikasi yang menarik, maka dampaknya bisa serentak dan bisa langsung, langsung viral. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, betapa penting sekali publikasi. Ini gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama, ini kalau kita mengatakan bahwa ini aku hebat, ini produkku hebat, ini produkku hebat. Nah, itu marketing. Marketing selalu bilang, ini punya aku hebat, ini produkku hebat, ini produkku bagus banget. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu menyampaikan, ini produkku bagus, ini produkku bagus, ini produkku bagus, tapi berulang-ulang. Itu namanya iklan. Itu namanya iklan. Nah, kalau gambar yang ketiga itu adalah orang lain yang mengatakan bahwa produknya dia itu hebat loh, produk ini keren sekali loh, saya sudah mendapatkan manfaatnya loh. Nah, itu namanya publikasi atau PR. Nah, sekarang gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini, kalau semua orang sudah mengatakan, saya tahu loh produk itu hebat, banyak orang sudah mengatakan, oh produknya itu hebat loh. Nah, jadi itu namanya brand. Jadi prosesnya adalah marketing, kemudian ke iklan lebih kuat, kemudian PR, publikasi untuk lebih menguatkan lagi. Kalau sudah nempel di benaknya customer, itu namanya branding. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bagaimana proses membuat brand itu, prosesnya seperti itu ya. Oke, sekarang PR sebagai fungsi komunikasi marketing secara terintegrasi, maksudnya adalah marketing PR harus membuat program komunikasi pemasaran secara terintegrasi dari faktor-faktor dari advertising, kemudian sales promotion, kemudian personal selling, dan publikasi secara terintegrasi. Tujuannya apa? Supaya sasaran targetnya lebih dapat. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang berarti sudah tahu ya. Jadi marketing PR itu sebetulnya program kerjanya adalah bagaimana membuat program tentang seluruh faktor komunikasi pemasaran dilakukan secara terintegrasi. Wah, itu menyenangkan. Keren sekali. Oke teman-teman, semoga materi ini mencerahkan teman-teman semuanya. Salam sukses, keep fighting.